Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya, luar biasa meskipun sudah siang. Sudah makan tadi? Sudah. Tentunya sekarang sudah dalam keadaan kenyang ya? Iya. Ada yang masih lapar? Iya. Tadi makan MBG, apa saja sih makanannya? Nasi goreng. Terus? Ada apa lagi? Susu. Terus? Pisang. Sayurnya sayur limun. Mas, suka nggak sih kalian sayur? Padahal sayur itu sehat, baik ya. Pilih nanti kalau di rumah makan sayur kesukaan kalian. Oke, kemudian perhatikan kembali ya. Semuanya dalam keadaan sehat. Sampai kenyang, ngantuk. Ya, Zaki ya. Terus Zaki diam aja. Oke ya. Anak-anak sekalian, kita masih lanjut materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin yaitu menyajikan berita inovasi yang menghibur. Di awal dulu sebelum masuk pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu sering menyampaikan kepada kalian ya, apa sih tujuannya kita belajar bahasa Indonesia, untuk apa saja? Masih ingat? Apa sih? Kamu kan setiap hari sudah belajar, kalian kan sudah belajar bahasa Indonesia. Kenapa sih tetap harus belajar bahasa Indonesia? Untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apa yang tepat. Kemudian apa lagi? Ya, jadi sebelum belajar itu kita harus mengupdate kembali, kenapa sih saya harus belajar bahasa Indonesia? Toh semuanya sudah bisa belajar bahasa Indonesia, ya. Seperti anak ibu kalau disuruh belajar bahasa Indonesia paling nggak mau dia, katanya saya udah pintar dulu belajar bahasa Indonesia. Tapi tentunya kita semuanya harus tahu bahwa semua elemen mata pelajaran itu menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana sih kalau kalian mendengar orang berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu senang nggak sih? Senang. Ingin nggak kalian seperti itu? Mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap kesempatan atau setiap event. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini bukan hanya berita saja, ya. Ibu menginginkan nanti kalian di dalam bermasyarakat itu mampu berkomunikasi dengan baik. Baik itu kalian menjadi MC, memberikan sambutan, membaca doa. Yang minimal kalau kalian adik kalian ulang tahun tuh di rumah, kalian bisa jadi MC atau memberikan sambutan perwakilan keluarga. Ada yang sudah pernah menjadi MC? Ya. Ada yang sering, ada yang pernah berpidato? Ya. Oleh karena itu, itulah yang kesadaran yang ingin kita tumbuhkan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Itu manfaatnya itu untuk apa saja. Itu kita semuanya harus paham, dan setiap pelajaran bahasa Indonesia Ibu ulang kembali. Minimal ketika kalian berbicara dengan orang lain itu lebih baik dan lebih paham. Karena kesalahpahaman itu sering terjadi karena kalian lagi ngobrol sama teman kamu, nggak taunya teman kamu tahu-tahu marah. Ternyata karena apa? Salah komunikasi. Itulah salah satunya kita belajar bahasa Indonesia. Apalagi salah komunikasinya dengan pimpinan, ya. Kemudian dengan rekan kerja atau teman, nanti kalau kalian kuliah, bekerja dan sebagainya. Oleh karena itu, kenapa kita harus selalu berbicara yang baik dan benar? Tentunya manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, sudah tahu ya manfaat kita untuk selalu
ini atau pada saat ini nanti, apalagi setelah lulus nanti, kalian di masyarakat, pelajaran bahasa Indonesia itu bermanfaat. Bukan hanya kalian mampu mengerjakan tugas dapat nilai 9, 10, bukan itu. Tapi ketika kalian di masyarakat ditunjuk, Ridho, tolong dong coba kamu jadi MC ya nanti. Oh ya siap. Kamu kan perwakilan Karang Taruna, coba kamu memberikan sambutan. Ya, itulah manfaat di pelajaran bahasa Indonesia ketika kalian sudah dewasa. Ya, tentunya didukung dengan sikap, ya, kesopanan, sikap kejujuran, dan sikap yang lainnya yang menunjang bahwa kalian memang bisa perfect untuk menyampaikan sesuatu hal di depan umum. Tentunya semuanya harus latihan. Oleh karena itu, saat ini materi kita yaitu menyajikan berita inovasi yang menghibur, ya, seperti itu. Oke. Ada yang sedikit tertinggal di sini. Sekarang kita lanjutkan. Sebelum lanjut, Ibu pengen tahu nih, kita tadi sudah berdoa belum ya? Belum. Ya, datanya dulu terlebih dahulu untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan pelajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu lanjutkan lagi. Lain kali ingatkan Bu dengan berdoa, ya, seperti itu. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, Panca, kenapa Panca? Sakit gigi. Sakit gigi. Oke, ya. Kemudian siapa lagi? Devina. Devina. Panca nomor absen berapa ya Panca ya? Ini Panca sudah ketemu nih 23. Panca sakit. Kemudian Devina nomor absen 9. Apa nih terangannya? Sakit juga. Kemudian Sisa Amelia ini ya. Oke. Yang lainnya hadir ya. Oke. Untuk absensi cukup. Oke. Lanjut. Oke. Menyajikan berita inovasi yang menghibur. Kemarin kita ulas kembali sedikit materi pelajaran minggu lalu, tapi sebelumnya ya, ini tidak bisa beralih powerpointnya. Ya, ternyata tidak bisa di slideshow ya, tapi nggak apa-apa, nanti Ibu ini lagi. Oke, perhatikan tujuan pembelajaran. Oke, coba Zaki dibaca yang pertama, tujuan pembelajarannya apa saja Zaki? Pertama, peserta didik mampu membaca sebuah teks berita, mengidentifikasi informasi yang aktual dan akurat dari sebuah berita. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur sebuah berita dan menulis sebuah teks berita dengan struktur yang telah ditetapkan. Sudah lanjut. Yang nomor 3 sebelahnya, Neng. Yang ketiga, menangkap informasi berupa fakta-fakta pada kehidupan sehari-hari dan terjadi di sekitar kita yang disajikan dalam bentuk sebuah vlog. Peserta didik memahami syarat-syarat sebuah vlog dikatakan baik sehingga mampu mempersiapkan diri membuat vlog yang baik sesuai dengan tema yang diberikan. Ya, oke, ya. Kemudian itu tadi ya, peserta didik mampu membaca sebuah teks berita dan mengidentifikasi informasi yang aktual dan akurat dari sumber berita. Peserta didik mampu mengidentifikasi struktur sebuah berita. Masih ingat struktur sebuah berita?
berita, ada teras berita, ada tubuh, dan ada kaki berita. Kemudian unsur-unsur berita ada apa saja sih? Ada adjektiva, apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke ya. Oke, itu tadi struktur berita. Kemudian ada ciri-ciri berita itu apa saja sih, masih ingat? Yang pertama apa? Aktual. Bahasa yang mudah dipahami. Kemudian unsur-unsur kebahasaannya, ya kita ulas kembali. Apa unsur-unsur kebahasaan? Coba tidak dibaca lagi, tidak. Menggunakan kata kerja, menggunakan kata keterangan waktu, menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung, menggunakan bahasa baku, netral, dan kemudian selanjutnya yaitu oke, ini ulasan minggu yang lalu ya. Kemudian menyimak berita dari vlog. Bagaimana sih syarat-syarat membuat vlognya kemarin sudah ya? Oke, sudah. Oke, untuk selanjutnya perhatikan. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyimak berita terlebih dahulu ya. Kita akan menyimak berita yang berkaitan dengan Ibu lupa. Minggu kemarin sudah Ibu berikan tugas dan alhamdulillah kalian sudah mengerjakan semua ya. Berkaitan dengan menulis naskah ya, menulis naskah berita. Oke, tadi maaf belum Ibu sebutkan bahwa pembelajaran ini perlu kalian perhatikan ya, bahwa pembelajaran ini berkolaborasi dengan mata pelajaran produksi dan program televisi, materi elemen penulisan naskah berita televisi, berarti ya, televisi ya. Oke, jadi pelajaran siapa? Bu Maria ya. Jadi di dalam pembelajaran ini seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa teks yang kalian buat itu dinilai oleh dua guru ya, yaitu Bu Maria dan Ibu. Termasuk juga hasil dari pembuatan vlog kalian itu dinilai oleh dua guru, yaitu guru mata pelajaran produksi dan program televisi oleh Bu Maria, dan naskahnya sendiri bagaimana penulisannya dinilai oleh Ibu selaku guru bahasa Indonesia ya, selaku guru bahasa Indonesia. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan hal apa saja yang akan kita lakukan? Cukup paham? Paham ya. Jika sudah paham, karena ini sudah materi berita yang terakhir ya, sebelumnya kita sudah melakukan pembelajaran. Oleh karena itu, materi pada saat ini kemarin kalian sudah membuat teks berita sesuai dengan langkah-langkah dan kaidah kebahasaannya. Maka sekarang kalian berkelompok ya, berkelompok. Oke, Ibu punya video juga nih yang ingin Ibu perlihatkan kepada kalian. Videonya berkaitan dengan contoh ya. Di sini cara membacakan naskah berita. Nanti kalian bisa. Yang pertama adalah contoh berita. Oke ya. Adalah Komando Penyelamat Uang Rakyat sedang melakukan aksi demo di depan kantor gubernur. Mereka menuntut kepada Gubernur Banten untuk segera turun dari jabatannya sebagai gubernur.
tempat aku berdomisili, Indonesia. Jadi, bisa dibilang aku punya pengalaman sebagai seorang presenter berita. Hari ini tentunya aku mau share ke kalian bagaimana caranya membaca naskah berita seperti seorang presenter di TV. Dan buat kalian yang nonton ini, pasti kalian-kalian yang punya tugas sekolah untuk membaca berita atau bahkan kalian yang punya keinginan mengikuti kompetisi membaca berita. Bener gak? Oke, tentang berita. Jadi sebelum kita membacakan sebuah berita, kita harus tahu pasti dulu berita yang kita bacakan ini tentang apa. Jangan sampai nanti kita membacakan berita duka, kita senyum-senyum. Atau kita membacakan berita kuliner, berita jalan-jalan, kita bacanya tegas seperti membacakan berita perang gitu. Nggak mungkin kan? No, salah besar. Jadi pastikan dulu kalian tahu dan mengerti berita apa yang akan kalian sampaikan. Setelah itu, dalam berita penting banget yang namanya tanda jeda. Jadi jangan sampai kalian baca berita gitu terus gitu tanpa ada jeda sedikit pun. Didengarnya nggak enak dan kalian bisa engap gitu. Kayak gimana yang ngos-ngosan kalian. Jadi kalian harus perhatikan betul-betul tanda jeda di dalam naskah berita tersebut. Gampang, karena di dalam naskah berita sudah ada yang namanya garis miring 1 dan garis miring 2. Apa itu? Garis miring 1 ini menandakan tanda koma, sedangkan garis miring 2 menandakan tanda titik. Tapi jangan selalu mengandalkan garing 1 dan garing 2 ya, karena mereka dibuat oleh editor dan terkadang editor juga bisa salah menempatkan tanda-tanda jeda ini. Jadi yang penting saat kalian membacakan naskah berita, kalian baca seenaknya aja gitu, sebisa kalian, jangan terlalu mengikuti. Jadi kayak kalian perhatikan benar-benar kalimat yang kalian baca, insya Allah pasti bakal bisa sesuai dengan tanda jeda yang benar. Dan by the way, aku juga mau kasih tips ke kalian. Saat kalian membaca berita itu, usahakan kalian menggunakan yang namanya suara perut. Jangan menggunakan suara tenggorokan. Karena kalau kalian menggunakan suara tenggorokan, itu kalian bisa cepat lelah gitu. Kalian cepat engap. Dan suara kalian itu bisa habis kalau kalian kebanyakan menggunakan suara tenggorokan. Jadi usahakan dengan suara perut dan suara kalian itu harus bulat. Dan jangan lupa saat kalian membaca berita, yang kalian baca itu harus jelas. Misalnya ada sebuah singkatan, harus jelas disebutkan. Jangan sampai kalian tidak jelas pengucapannya atau mengucapkan nama seseorang di dalam berita, benar-benar harus jelas agar pendengar bisa menerima dengan baik berita yang kalian sampaikan. Oke, kalau gitu langsung aja aku contohkan ke kalian cara membaca berita. Yang pertama adalah contoh berita tegas. Aku jadi sedikit gugup nih karena udah lama banget gak baca berita. Tapi it's okay, aku masih ingat cara bacanya dan aku bakal tetap kasih contoh buat kalian. Selamat sore pemirsa, informasi petang kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya Aziza Konita, inilah dia informasi selengkapnya. Pemirsa, tadi siang sejumlah massa yang tergabung dalam Komando Penyelamat Uang Rakyat melakukan aksi demo di depan kantor gubernur. Mereka menuntut agar Gubernur Banten Hajar Ratu Atut Khosia berhenti menggunakan dana APBD sebagai dana untuk kampanyenya. Nah, seperti yang aku katakan tadi, kalau ada singkatan, kalian harus katakan dengan jelas. Jangan sampai APBD terdengar seperti ABBD atau APPB gitu kan. Harus dikatakan dengan jelas ya. Lanjut. Terlihat sejumlah massa gabungan yang mengatasnamakan aksinya dalam Komando Penyelamat Uang Rakyat sedang melakukan aksi demo di depan kantor gubernur. Mereka menuntut kepada Gubernur Banten untuk segera turun dari jabatannya sebagai gubernur dan tidak mencalonkan diri lagi pada pilkada nanti. Hal ini dikarenakan gagalnya masa pemerintahan Atut yang sekarang. Massa mengungkapkan bahwa masih banyaknya
dijumpai jalan-jalan yang berlubang, bukannya untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut, tapi malah untuk mempercantik diri saja. Ungkap salah satu demonstran yang sedang berorasi di depan kantor gubernur. Dalam aksi demonya sempat terjadi aksi saling dorong antara sejumlah massa dengan aparat kepolisian yang sedang berjaga mengamankan jalannya aksi. Massa juga sempat memasang baliho besar di atas gapura kantor gubernur yang sedang dibangun. Dalam aksinya, massa juga sempat melakukan aksi berbaring di depan kantor gubernur sambil menutup matanya sebagai simbol bahwa selama ini massa pemerintahan Atut selalu menutup mata pada kondisi masyarakat yang sebenarnya. Nah, jadi itu tadi dia contoh cara membaca naskah berita yang serius atau yang tegas. Oke, sekarang aku mau kasih contoh ke kalian bagaimana cara membacaan berita yang santai. Jadi berita yang akan aku bacakan ini adalah berita mengenai kuliner. Dunia kuliner terus berkembang, semakin banyak inovasi yang diciptakan masyarakat demi menarik para pecinta kuliner, khususnya kuliner kekinian. Salah satunya adalah roti john. Roti yang tampilannya mirip dengan sandwich ini semakin diminati masyarakat karena rasanya yang enak dan juga menyehatkan. Memasuki era milenial, semakin banyak inovasi yang tercipta. Salah satunya adalah inovasi makanan yang semakin beragam. Roti john misalnya. Roti john adalah roti lapis yang berukuran panjang dengan isian telur dadar, daging cincang ayam atau sapi, bawang, kol, selada, saus tomat, saus sambal, mayonaise, dan mustard. Camilan ini awalnya populer di Surabaya, namun karena semakin diminati masyarakat, roti john pun mulai bermunculan di daerah lain. Roti john ini selain mengenyangkan, juga menyehatkan karena isiannya beragam, seperti telur dan daging yang mengandung protein, serta sayuran yang mengandung vitamin, serat, kalium yang baik untuk tubuh. Dan rotinya sendiri mengandung karbohidrat yang tentu saja dapat mengenyangkan. Selain itu, roti john juga dapat dinikmati kapan saja, baik pagi, siang, ataupun malam. Roti john juga bisa menjadi solusi bagi para vegetarian. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Ziza Konita, beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Nah, jadi itu dia tadi cara membaca naskah berita seperti presenter di TV dengan cara yang tegas dan juga cara yang santai. Semoga video aku kali ini bisa membantu kalian yang benar-benar membutuhkan informasi ini. Dan kalau ada kalian yang punya pertanyaan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ya, gimana? Videonya menarik? Kira-kira bisa nggak ya kalian seperti itu? Bisa ya. Gimana? Jadi pelajaran berita ini sebenarnya lebih ke menarik ya. Jadi gimana? Kita kan sekarang menganut prinsip pembelajaran mendalam ya. Dimana dalam pembelajaran itu harus bermakna dan apalagi berkesadaran dulu, bermakna, kemudian menggembirakan mana tadi bermaknanya itu kita bisa tahu bahwa pembelajaran itu untuk apa saja, kemudian mau kalian benar-benar mau mempelajari bagaimana cara membaca berita tersebut ya. Oke, ABC mampu ya? Oke, bisa ya. Semuanya satu-satu nanti harus bisa. Ya, bisa. Harus bisa bagaimana cara menyapa pemirsa, itu harus percaya diri. Oke, di kelas BC, nanti di lab BC kita usahakan ada kaca yang besar untuk bisa latihan sendiri. Ya, jadi kita latihan apa saja itu bisa dengan kaca untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita dan dilihat dirinya seperti apa, ucapan kita seperti apa. Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan ya bahwa pengucapan itu harus jelas, apapun itu. Ada, kita sering suruh
mengulang-ulang kata A, I, U, E, O. Tujuannya apa? Biar artikulasi dalam pengucapan itu jelas. Jadi kalau ditanya kalian juga jelas jawabnya. Jadi udah makan belum? Sudah Bu. Nah, sudah Bu. Jadi nggak kayak lagi kumur-kumur ya seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu kelompok. Sekarang kita berkelompok, kalian berkelompok. Seperti kelompoknya seperti kemarin. Kemudian kita akan menganalisis berita, naskah berita yang sudah disusun oleh teman kalian dengan KKPD, lembar kerja yang sudah Ibu buat untuk bisa kalian diskusikan dengan teman-teman kalian ya, nanti bisa dipresentasikan setelah selesai di depan kelas. Oke, bisa secara berkelompok. Sekarang dipersilakan untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, jadi digabung biar kalian punya tempat berkuasa untuk bisa menulis dan berdiskusi dengan baik. Oke, kelompoknya Alita ya. Alita adalah kelompoknya sebelah mana? Oke, diobservasi dengan kelompok lain. Maunya kelompok dia. Bukan. Jadi kalian menganalisis berita punya kelompok lain ya. Oke. Ini kelompoknya siapa nih? Oh, Zaki katanya. Oh enggak, biar kelompoknya Rio aja yang menganalisis ya. Kemudian Aura, jangan di sebelahnya, tak deketan. Udah ngantuk aja. Adinda, Alia. Oke, Jaki. Terus Pak ini kelompoknya Cika. Ya. Rido. Oke, kayaknya sudah ada yang sudah mulai ngantuk. Ini sekarang berdiri dulu. Oke. Berdiri dulu, kita berdiri dulu. Biar lebih gembira lagi. Ya, sama-sama siapa bisa kasih contohnya sama untuk kita. Ya. Kita speaking dulu. Ya. Lebih bersemangat lagi dalam Ice-breaking menjumlah matematika. Oke, diulang dulu. Ayo. Sini ada temannya di depan. Ikram. Ikram mau Ikram? Enggak, oke. Semuanya ikut bernyanyi ya, suaranya dikeluarkan ya. Ini boleh, sini dekat Bu Lina.
sekalian, dibaca terlebih dahulu berita dari teman kalian tersebut. Versinya apa saja? Ya, ada yang ditanya? Apa? Oh iya, begini. Lupa ibu ya. Iya. Satu kelompok, satu saja ya. Oke. Mau satu tambah satu lah. Nanti dong. Baca dulu beritanya, baru jawab yang cantik. Ayo dikerjakan. Nomor 1 dan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor
4 itu dari teks berita ya. Kemudian nomor 5 dan 6 nanti kita menyaksikan video berita. Konjungsi kata penghubung itu apa? Apa saja contohnya? Konjungsinya saja, ya, tidak usah kalimatnya. Boleh, tulisnya bergantian juga boleh. Oleh karena itu, ya, dibiasakan menggunakan huruf kapital. Penulisannya dibiasakan, kamu biasakan penggunaan huruf kapital itu ya digunakan di semua pelajaran ya, termasuk bahasa Indonesia. Kalau awal kalimat berarti harus menggunakan huruf kapital, nama dan sebagainya ya.
bagian kepala surat itu kalimatnya mana, dan kemudian saksi surat dan sebagainya ya. Ya, boleh minimal tidak ya, minimal tidak lagi. Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompok ya. Menganalisis ya, ini udah bisa menganalisis kan ya. Soal yang hot apa hot? High order ya, jadi tingkat tinggi. Jawabannya bisa searching di ChatGPT enggak? Enggak, kenapa? Iya, karena analisis beritanya tidak ada di situ ya. Kemarin kelas lain belum kami bisa, jadi kemarin waktunya kurang di kelas lain. Karena memang harus mencari menganalisisnya dia benar-benar susah.
Kalau sudah kita lanjut ke beritanya, videonya nih. Kita lanjut yang nomor 5 dan 6 ya, untuk menganalisisnya, yaitu analisis tayangan video. Sekarang perhatikan terlebih dahulu video dari teman kalian yang sudah selesai menyelesaikan tugasnya kemarin. Sekarang kita analisis terlebih dahulu. Oke, siap ya untuk menyaksikan ya. Oke, perhatikan. Dilihat dulu pertanyaannya, dilihat terlebih dahulu pertanyaannya apa saja. Yang pertama, analisis tayangan video tersebut dari artikulasi pengucapan pembawa beritanya, intonasi, ekspresi wajah, kontak mata, kepercayaan dirinya seperti apa. Kemudian tulislah 2 informasi, fakta, dan 2 informasi opini dari berita tersebut. Oke, perhatikan ya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya, Syifa Salman dari Digital. Sejumlah informasi faktual, aktual, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda semua. Pemirsa, aksi demonstrasi besar yang berlangsung di depan gedung DPR MPR Jakarta selama beberapa hari terakhir akhirnya berakhir damai. Aksi yang tetap memanas hingga berlalu berbagai video ini disebut dengan komitmen pemerintah dan DPR untuk membuat ruang dialog dengan masyarakat. Sejak awal, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan. Mereka menuntut penurunan harga kebutuhan pokok, perbaikan pembangunan, serta transparansi anggaran negara. Pada hari pertama, suasana aksi masih tertib dengan orasi dan lomba di sekitar Senayan. Namun ketegangan meningkat ketika kelompok militan mencoba memasuki kompleks parlemen. Polisi merespon dengan gas air mata dan bentrokan pun pecah. Massa membalas dengan lemparan batu dan botol, membuat situasi semakin panas. Kericuhan memuncak ketika seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan taktis yang mundur secara mendadak. Peristiwa ini memicu amarah massa dan membuat kericuhan ribuan hingga terjadi titik di sekitar Senayan. Setelah memvalidasi situasi mulai mereda, pemerintah dan DPR menyatakan siap membuka ruang dialog dengan perwakilan masyarakat. Pada hari terakhir, aksi ditutup dengan damai, diwarnai doa bersama dan pengajakan kembali tuntutan rakyat. Pemirsa, demonstrasi
Tinggal kita analisis bersama-sama ya. Oke, kita analisis bersama-sama seperti apa sih artikulasinya, intonasinya, ekspresi wajah dan kontak matanya, serta kepercayaan dirinya dalam membawakan tulisan tersebut. Oke. Dan nomor 6 ya. Tulislah 2 informasi fakta dan 2 informasi opini dari cerita tersebut. Oke, dilanjutkan tugasnya. Tadi kalau nomor 1 topiknya apa, nomor 2 identifikasi konklusi dari bahasaannya, nomor 3 itu identifikasi struktur dari berita, kemudian unsur-unsur berita, yang kelima analisis tayangan video. Yang nomor 4 nggak langsung aja. Jadi kalau apa itu apa? Beritanya di apa yang disampaikan. Terus apa Ya. yang terjadi. Iya, betul. Bagus Rio jawabannya. Apa itu apa yang disampaikan? Siapa? Ya. Siapa itu tidak harus orang, tapi bisa apa saja. Bisa instansi, ya, bisa suatu perusahaan dan sebagainya. Kalau beritanya tentang orang-orang, beritanya tentang instansi, ya instansi tersebut, tentang sekolahan, bisa sekarang ya tanya.
Jadi nomor 5 dan 6 itu LKPD untuk video, ya. Nomor 1 dan nomor 4 itu teks berita.
presentasi yang telah LKPD ini kami kerjakan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan dari soal nomor 1 sampai 6. Nah, pada nomor 1, pertanyaannya, topik apa yang dibahas dalam teks berita tersebut? Yang pertama itu ada topik apa yang dibahas dalam teks berita tersebut. BPS catat tingkat kemiskinan Indonesia tahun 2025 turun ke angka terendah dalam 2 dekade. Yang kedua, Pertanyaan kedua, identifikasi konjungsi yang terkandung dalam teks tersebut. Nah, dari hasil konjungsi yang terdapat di teks berita ini, saya mendapatkan ada beberapa konjungsi yang terdapat, seperti konjungsi penggabung, kata itu dan serta. Nah, terus ada konjungsi pilihan, seperti kata-katanya itu atau, dan ada konjungsi waktu yang menggunakan kata ketika dan sudah. Lalu ada konjungsi tujuan yang menunjukkan katanya itu adalah agar. Nah, pada nomor 3 yang berbentuk tabel itu, pertanyaannya adalah identifikasi struktur yang terdapat dalam teks berita tersebut. Nah, di sini ada beberapa struktur yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. identifikasi struktur yang terdapat dalam teks berita. Yang pertama ada struktur kepala berita. Badan Pusat Statistik menulis data mewujudkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang kedua adalah leher berita. BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia turun ke angka terendah. Yang ketiga ada tubuh berita. Dalam laporannya, BPS menyebutkan persentase penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 8,5% dari 9,2%. Yang keempat ada kaki berita. Laporan lengkap mengenai data kemiskinan di Indonesia pada tahun 2025. Selanjutnya pada nomor 4, apa saja unsur berita yang terdapat dalam teks berita tersebut akan dibacakan oleh. Yang pertama ada apa? BPS catat tingkat kemiskinan Indonesia 2025 turun ke angka terendah dalam 2 dekade. Yang kedua siapa? BPS, Badan Pusat Statistik. Yang ketiga di mana? Perekonomian nasional Indonesia. Yang keempat, kapan presentasi tersebut dilaporkan pada 10 Maret 2025. Yang kelima, mengapa disebabkan oleh berbagai prioritas yang efektif seperti bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas harga barang pokok. Yang keenam, bagaimana terlepas dari kontribusi program perlindungan sosial yang menjangkau masyarakat rentan serta peningkatan aktivitas ekonomi di sektor Nah, lanjut pada nomor 5, yang dimana kita menganalisis video yang ditampilkan tadi. Dari analisis kami terdapat aspek pertama yaitu artikulasi, di mana penjelasan yang disampaikan oleh presentasi tersebut menurut kami itu terlalu terburu-buru. Nah, bagaimana tipsnya lebih baik? Bisa dengan kita membaca lebih jelas di depan cermin gitu. Jadi sambil berdialog di depan cermin. Aspek yang kedua ada intonasi. Penjelasan dari kami itu, presenter tersebut pokoknya kurang bulat seperti yang video tadi pertama itu dicontohkan, di mana seorang presenter itu biasanya memiliki vokal yang kuat. Tetapi pada teman-teman kita tadi memiliki vokal yang kurang bulat. Bagaimana tipsnya? Bisa menggunakan mic turun suara agar tidak datar, atau bisa dengan latihan dengan olahraga biar vokal kita juga terbentuk gitu. Terus ekspresi wajah, ekspresinya juga menurut kita itu kurang tepat. Kenapa? Karena dari video tadi itu kan demonstrasi yang dimana kita harus membacakan itu lebih serius, dan dari awal ada terdapat yang ekspresi kayak senang gitu. Itu kurang tepat menurut kami. Tipsnya adalah lebih memahami isi berita tersebut sehingga penyampaiannya benar, apakah kita bersikap tegas atau gembira gitu. Jangan tadi kayak depannya gembira, akhirnya tegang, dan beda sama tips yang di voice over. Terus kotak mata pada presenter tersebut menurut kami cukup bagus. Kenapa? Karena mereka melihat sikap
seperti diperhatikan gitu. Terus tipsnya mungkin bagi kalian yang tidak tahu bisa lihat ke kamera yang on, karena bisa kalau di produksi TV itu ada kamera on, ada beberapa kamera yang tidak on. Jadi yang on itu biasanya ada titiknya gitu, yang bisa dilihat di kamera tersebut. Nah, kepercayaan diri dari presenter menurut saya itu cukup bagus juga. Cuman ya itu tadi ada beberapa yang tidak tepat gitu pada presenter tersebut. Tipsnya latihan berulang dan kuasai naskah tersebut. Nah, nomor 6 nih, dengan pertanyaan tulislah 2 informasi fakta dan 2 informasi opini dari berita tersebut. Oke, nanti dibacakan oleh Dita. Faktanya yang pertama yaitu sejak awal ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan. Yang kedua, kericuhan memuncak ketika seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal. Selanjutnya ada 2 opini. Yang pertama, demonstrasi di depan gedung DPR ini menjadi pengingat penting bahwa menyuarakan aspirasi adalah hak demokrasi. Yang kedua, peristiwa ini memicu amarah massa dan membuat kericuhan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Apabila seperti kalau hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1, kelompoknya Ridho dan kawan-kawan. Ibu pengen satu komentar atau satu kalimat untuk kelompok yang maju menurut kalian seperti apa sih? Oke ya, silakan tulis sambil menyaksikan kelompok 1 lagi ya, kelompoknya sama boleh untuk maju. Oke, berilah pendapat bagaimana sih apa yang kamu sampaikan terhadap kelompok tadi yang maju. Boleh satu kalimat, boleh satu kata ya, boleh satu kata boleh ya. Ayo agak dipercepat waktunya ya. Oke. Apa tuh? Boleh ya. Ya. Jadi bukan hanya materinya saja. Ada menurut kalian tadi yang disampaikan sudah benar atau belum? Sudah sesuai atau belum? Ya. Oke. Tulis namanya, jangan lupa ya nanti dikumpulkan. Oke. Yuk, sudah pokoknya Salma dulu maju. Oke, yang lainnya boleh ditempelkan di papan tulis apa pendapatnya tadi tentang kelompok pertama yang maju. Sekarang kelompok 2. Oke, langsung dibaca. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi berdirinya kami di sini, kami mau menyampaikan beberapa hasil dari diskusi kami tadi. Yang pertama ini ada apa saja unsur berita yang ada di dalam teks tersebut. Kebetulan kita dapat berita kelompoknya Kalila, dia membahas tentang satu keluarga di Indramayu yang ditemukan terkubur di dalam satu liang. Seperti yang kita tahu, unsur berita itu ada apa, di mana, ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, yang pertama itu apa? Apanya itu satu keluarga di Indramayu ditemukan terkubur di satu liang. Siapanya itu Budi serta keluarganya, yakni Satoni berumur 78 tahun, yaitu ayah dari Budi, dan Owes Joeta berumur 43 tahun, istri Budi, dan 2 anak Budi 7 dan 8 bulan. Nah, selanjutnya itu ada di mana? Indramayu, Jawa Barat, Jalan Sidowangi, Kelurahan Tuman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Kapan? 20 Agustus 2025.
kecurigaan 1 September 2025 terungkap. Mengapanya itu akibat masalah uang rental mobil senilai 750.000 tidak dikembalikan budi. Bagaimananya ditemukan fakta bahwa sebelum kejadian Budi sempat menyewa mobil rental senilai 700.000. Mobil tersebut diduga digunakan pelaku untuk membawa dan mengangkut korban. Nah, selanjutnya ini ada analisis dari kita mengenai video yang tadi sudah disampaikan yang mengenai tentang berita demonstrasi. Sedikit berbeda dengan pendapat dari kelompok Ridho, kalau menurut kita artikulasi dari press tersebut masih kurang jelas karena masih ada beberapa kata yang masih kurang bisa dipahami sama audio. Terus tipsnya adalah kita bisa latih dengan banyak berbicara di depan cermin atau banyak bikin vlog-vlog sendiri juga itu bisa ngebantu. Oke, selanjutnya itu intonasi. Nah, penjelasannya itu intonasinya kurang cocok dengan berita yang dibawakan. Tipsnya itu gunakan naik turun suara agar tidak datar. Ekspresi wajahnya itu penjelasannya sudah bagus. Tipsnya itu hindari ekspresi yang berlebihan. Kotak matanya itu tadi kurang fokus untuk presenternya. Tipsnya itu jangan terus-menerus membaca teks. Yang terakhir itu kepercayaan diri. Kepercayaan dirinya udah bagus. Tipsnya itu latihan berulang dan kuasai naskah. Selanjutnya kita ada informasi, fakta, dan opini dari berita yang disampaikan presenter tersebut. Pertama itu tentang demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR atau MPR Jakarta selama beberapa hari terakhir. Kedua, seorang pengemudi ojek online bernama Agung Kurniawan meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan taktis. Selanjutnya ada opini. Yang pertama, aksi ini menjadi pengingat penting bahwa penyuaraan aspirasi adalah hak demokrasi. Yang kedua, jangan sampai ada lagi korban dalam aksi damai seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya berarti ya sudah selesai presentasinya. Oke, waktu pembelajarannya hampir habis. Oke, untuk sekarang perhatikan sudah selesai semua ya, bisa dikumpulkan ya hasil dari diskusinya tadi. Kemudian perhatikan anak-anakku sekalian, untuk materi kita tentang berita, tentang menganalisis berita sudah selesai. Kemudian ini sudah kita memasuki akhir pembelajaran ya, akhir pembelajaran di mana kita mengharapkan kalian dari pembelajaran ini, pembelajaran yang penuh makna tentunya ya. Kalian sudah tahu tentang pengertian berita, kemudian apa saja? Struktur berita, apa? Kaidah kebahasaan dalam berita, kemudian unsur-unsur berita dan cara membaca berita ya, baik dan benar ya, agar kegiatan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Tentunya kalian harus selalu mempelajari dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa ya menggunakan bahasa yang baik dan benar? Bisa. Hanya membaca berita saja ya. Oke. Sebagai seseorang pelajar tentunya dalam berbicara itu menentukan kepribadian kalian ya. Kalau ada orang ngomongnya kemudian maunya sendiri ya, itu orang semua
sekolah ngomongnya kayak gitu ya. Ya, pernah melihat, pernah menyaksikan? Nah, ya itulah manfaatnya kita belajar tentang bahasa Indonesia ini. Kemudian setiap tema atau setiap materi dalam pelajaran bahasa Indonesia tentunya berbeda-beda, dan itu semuanya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kalau lihat kalian, lihat kita misalnya, kalau kita berbicara gini, kita pasti di tempat manapun, mau di pasar, mau di mana, misalnya ketemu dengan kita, ketemu dengan ibu-ibu gitu ya. Ya, terlihat dari apa? Dari cara berbicaranya, ya. Dilihat dari cara berbicaranya. Itu bahasa menunjukkan kepribadian, bahkan bisa menunjukkan profesi kita. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, mari sama-sama di pelajaran bahasa Indonesia ini kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, meskipun kamu dibilang tumben bahasanya bagus banget, nggak apa-apa. Ya, karena kita pengen untuk bisa mempraktikkan bahasa yang baik dan benar, lebih sopan tentunya, lebih baik dan sebagainya. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Seru. Oke, ya. Ibu ingin kalian menuliskan 3 refleksi untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan hari ini dalam pembelajaran? Kemudian tantangan terbesar dalam menulis dan membacakan berita itu kira-kira apa sih menurut kalian? Kemudian bagaimana kerja tim dalam membantu memahami materi hari ini? Oke, Ibu sih menginginkan jawabannya lebih dari ini, karena memang Ibu lihat dari kalian tadi benar-benar serius, ya. Ini bukan karena pengen syuting saja, bukan, ya. Karena memang materi ini di kelas lain itu sama, ya. Mereka serius dan mereka, Ibu tanyakan, tumben nggak nanya ke ChatGPT? Enggak, Bu, dijawabnya cuma contoh-contohnya aja, gitu kan? Sedangkan kita nanyanya itu struktur berita yang kita lihat atau kita saksikan, ya, seperti itu. Jadi dengan pembelajaran ini Ibu mengharapkan kalian semuanya benar-benar aktif dan memahami, ya, pembelajaran yang benar-benar bermakna. Jangan sampai setelah selesai buat kita pelajaran bahasa Indonesia kemudian kalian nggak paham tentang itu apa berita, unsur-unsur berita, struktur berita, bagaimana cara membacakan berita ini, ya. Oke, satu persatu disebutkan terlebih dahulu. Oke, bantu dong. Tidak, satu siswa satu, maaf, satu siswa satu. Oke, menurut kamu aja. Kalau kamu bilangnya ngantuk, bosan juga boleh, nggak apa-apa, ya. Berapa? Iya. Ya, yang kelompok boleh ditempel yang tadi. Bagaimana pendapat kamu? Ya, udah semua sudah? Udah. Oh, sudah, oke. Iya, ya. Nggak usah mikir. Nggak usah mikir. Oke, yang kelompok 1, 2 pendapatnya tentang bagaimana kelompok 1, kelompok 2, ya, sambil dibacakan dulu. Good. Aura salam good demonstrasi. Ya, apa? Kalian juga menganalisis, yang memperhatikan berarti. Oke, ya. Tadi macam dia demonstrasi. Oke, lanjut. Ridho boleh dipasang di sini. Ridho punya kamu yang sudah bagaimana perasaan kamu hari ini sekarang? Ridho. Oh, ibu salah nyebut. Dikira
Misalkan kalau baca berita yang tentang email segini, terus mimik muka, tutur kata, sama postur tubuh itu harus kayak gimana, sama dan sangat menengkap. Oke, tepuk tangan untuk Ikram. Ayo, ada yang ingin membacakan kembali? Sebelum ditempel semua, ada yang ingin membacakan kembali yang belum ada? Ya, ada. Kelompok sini, Bang. Iya, ayo coba. Mana? Oke. Oh, udah ditempel. Mana? Bila kelompok saya Bu ini mah. Oh, yang pribadi, Bang. Belum. Oke. Yuk, satu lagi. Satu lagi. Oke. Yuk. Tadi pertanyaan pertama, bagaimana perasaannya setelah pembelajaran hari ini? Kalau menurut aku pribadi hari ini agak di luar ekspektasi ya, karena aku pikirnya tadi bakalan kayak aduh ngantuk, ternyata enggak. Ternyata nggak ngantuk, ternyata hari ini malah seru. Terus yang kedua, tantangannya dalam menulis dan membacakan berita. Kalau dalam menulis, kalau aku pribadi sulitnya itu kayak takut kalau beritanya ini nggak sesuai sama faktanya dan kurang objektif. Kalau dalam membawakannya, karena aku udah cukup sering jadi presenter, masih banyak banget kesulitannya, kayak misalkan intonasinya, terus misalkan artikulasinya, bahkan tatapannya juga itu masih jadi hal yang harus aku pelajari banget. Terus terakhir, bekerja dengan tim, menurut aku itu sangat benar-benar membantu dalam pengisian KPD hari ini, karena bisa kayak bagi-bagi tugas, ada yang bagian cari jawabannya, ada yang bagian tulis, terus ada juga yang bagian presentasi ini. Yang dari aku cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditempel. Terima kasih semuanya, boleh ditempel, nanti kita difoto, dibacakan bersama-sama. Habis itu kita tutup dengan doa. Boleh? Nih beberapa bagian ya. Ya. Nanti kita foto, difoto ya. Kita difoto di sini semuanya. Ya. Yang refleksi kelompok bagian atas ya, yang bergabung di situ. Oke, cukup.